Malam Bapak Ibu sekalian, mari kita sebelum memulai persekutuan doa malam kita saat ini, kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama berdoa syukur pada Tuhan dan meminta pengampunan daripada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa, malam ini Bapa kami boleh hadir di persekutuan doa malam ini Bapa. Engkau yang setai hati kami Bapa, Engkau yang pimpin persekutuan doa kami ini Bapa. Dan juga Bapa, ampunilah dosa, segala hal dosa yang baik sengaja maupun tidak sengaja kita lakukan Bapa. Agar kami pun boleh dilayakan untuk hadir di dalam persekutuan doa malam ini. Bapa, Engkau yang setai Bapa, dari awal sampai akhir persekutuan doa ini Bapa. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari jemaat sekalian, kita sama-samakan menyanyikan Ku Bersyukur. Sebagai tanda syukur kita untuk bisa hadir di persekutuan doa malam ini. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Amin. Jemaat sekalian, mari dengan respon syukur akan renungan firman Tuhan. Tuhan ku rindu dan haus akan Engkau. Dengan sama-sama kita menyanyikan dengan apa akan ku balas dalam versi Mandarin. 色信息成神，荣耀这爱天赋，你的爱何等伟大，你恢复我的生命，你是我的盼望，生命全在于你。主啊，我何等感恩，你拯救我的生命，我用生命能意会盼，你往前行驶的美善，用我全人全心来敬拜你耶稣，我相信你将看恩到永远。你舍身息成神，荣耀慈爱天赋，你的爱何等伟大，你恢复我的生命，你是我的盼望，生命全在于你。主啊，我何等感恩，你拯救我的生命，我用生命能意会盼，你往前行驶的美善，用我全人全心来敬拜你耶稣，我向你向上感恩，我用生命能意会盼，你往前行驶的美善，用我全人全心来敬拜你耶稣，我相信你向上恩到永远，到永远，到永远。Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, selamat malam semuanya untuk kita semua. Malam ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan pada doa malam kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, hati kami haus dan rindu akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami agar kami diperbaharui. Tuhan, bantulah kami agar firman ini berakar dan tumbuh dalam hati kami. Tuhan, di tengah-tengah kelemahan dan keterbatasan kami mengaku bahwa kami berdosa dan tidak taat kepada Tuhan. Tuhan menyucikan kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang terus-menerus menolong kami.
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tema firman Tuhan kita pada malam ini, Tuhan, aku rindu dan haus akan Engkau. Tuhan, aku rindu dan haus akan Engkau. Dari Mazmur 42 ayat 1 sampai 3. 42, Mazmur 42 ayat 1 sampai 3. Untuk memimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, pandemi COVID-19 ini membuat kita menunda berbagai macam kegiatan-kegiatan atau perayaan-perayaan besar di gereja selama kurang lebih 2 tahun. Tidak ada satu apapun lagi selama 2 tahun ini kemeriahan yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan. Kita tidak lagi bisa bersama-sama berkumpul untuk merayakan perayaan-perayaan besar seperti Natal, Paskah, atau perayaan-perayaan ulang tahun lainnya. Atau mungkin juga ulang tahun daripada P2MI, PWMI atau sekolah minggu. Atau bahkan ulang tahun gereja. Kita menunda semuanya itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena kita menghadapi satu tantangan, satu ancaman virus yang membuat kita harus saling menjaga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahkan kita juga harus menunda berbagai macam pertemuan dengan kita. Kita tidak lagi diperbolehkan berkumpul dalam jumlah yang banyak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita dapat merenungkan keadaan ini dengan iman, maka banyak hal yang hendak diajarkan oleh situasi seperti ini. Kita diajar tentang kebersihan. Kita diajar tentang pola hidup baru. Ya mungkin selama ini bahkan kita tidak lagi mungkin mencuci tangan. Ya. Memakai masker. Memakai hand sanitizer. Menyemprot ruangan dengan disinfektan. Kita diajar hidup lebih bersih daripada sebelumnya. Kita diajar tentang pentingnya kebersihan. Pentingnya kesehatan. Kita memakai berbagai perlengkapan seperti masker. Bahkan kita juga harus rajin mengganti pakaian atau mandi setiap kali kita keluar atau berada di luar rumah. Kita juga diajar tentang pentingnya sebuah kebersamaan dalam keluarga. Bahkan kita juga diajar tentang pentingnya, bermaknanya kebersamaan dalam komunitas rohani seperti di gereja. Kalau hari ini pun kita bisa berkumpul dalam ibadah minggu, itu pun jumlahnya sangat terbatas. Dibatasi, bahkan jarak. Ya. Maka ada satu slogan ya, biarlah jarak kita yang jauh tapi hati kita dekat. Katanya gitu ya. Atau biarlah posisi kita jauh tapi hati kita dekat. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami pemazmur dalam nats ini kurang lebih memiliki sedikit kemiripan dengan apa yang sedang kita rasakan juga di dunia ini. Pemazmur juga mengalami hal yang sama ketika dia menuliskan ayat ini. Dia juga mengalami satu pergolakan dalam hatinya. Karena situasi yang sulit membuat pemazmur juga harus jauh dari bait Allah. Sehingga juga mereka tidak bisa lagi merayakan perayaan-perayaan besar yang seharusnya dirayakan dengan meriah bersama-sama dengan jemaat di bait Allah. Semua perayaan-perayaan itu tertunda. Karena mereka dibatasi oleh banyak hal pada waktu itu. Karena kesulitan-kesulitan pada waktu itu. Maka orang-orang yang tidak percaya Tuhan mulai mencemooh mereka. Di manakah Allahmu? Apakah Allahmu hidup atau tidak?
Dan mungkin saja kita juga mengalami hal yang serupa dengan kondisi sekarang ini. Banyak kita yang berseru berteriak kepada Tuhan, di manakah Tuhan? Mengapa Tuhan mengizinkan ada begitu banyak orang yang meninggal? Terpapar virus COVID-19 ini, seluruh dunia mengalaminya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pemazmur yang menulis Mazmur 42 ini juga mengalami pergumulan tentang absennya Tuhan dalam hidup yang dia alami. Pemazmur juga merasakan mengapa Tuhan tidak hadir dalam penderitaannya. Mengapa Tuhan tidak hadir dalam pergumulannya. Pemazmur 42 ini juga merasakan di mana Tuhan saat dia berduka, saat dia bersedih, saat dia terluka. Maka jiwanya menjadi gelisah dan tertekan. Melalui lirik-lirik yang memilukan, ia mengungkapkan perasaannya. Maka lahirlah Mazmur 42 ini sebagai mazmur ratapan. Bapak Ibu, kita juga pernah meratap. Kita juga pernah bersedih. Kita juga pernah merasakan Tuhan absen dalam hidup kita. Bapak Ibu, maka pemazmur menggambarkan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Bapak Ibu, ini bukan seperti rusa dalam lukisan atau seperti rusa yang kita lihat di depan ini. Atau seperti rusa yang kita lihat di taman atau di kebun binatang yang begitu indah, yang terawat. Bukan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini jauh daripada apa yang kita bayangkan. Ini seperti seekor rusa yang berada di tengah-tengah hutan belantara yang kering kerongkongannya. Yang tandus tanahnya. Ini seperti rusa yang benar-benar lapar. Tidak ada lagi yang bisa dimakan. Rusa yang dalam keadaan mengalami kesepian yang begitu dalam. Rusa yang benar-benar haus. Dan betul-betul mengalami pergumulan-pergumulan yang berat. Ini bukan seperti rusa yang seperti saya katakan tadi Bapak Ibu. Saya yakin semuanya kita jika melihat rusa adalah satu binatang yang bagi saya juga cukup sangat menawan, sangat bisa tergoda untuk dilihat dan dilirik. Karena penampilannya, bentuknya yang begitu unik, yang begitu indah. Tapi ini bukan rusa yang demikian. Maka pemazmur hanya bisa mengharapkan belas kasihan Allah dan meratapi kerinduannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud juga pernah mengalami kehilangan Allah dalam hidupnya. Sampai-sampai Daud meratap dan dia berkata, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair." Dituliskan dalam Mazmur 63 ayat 2. Mazmur 63 ayat 2. Daud merasakan satu kehilangan Allah dalam hidupnya. Satu keabsenan Allah dalam dirinya. Sampai dia mengatakan dia mencari Tuhan. Jiwanya haus dan tandus. Bapak Ibu. Bahkan juga Ayub. Dalam perjalanan hidupnya. Tidak lagi bisa melihat Allah dalam dirinya. Ayub juga tidak lagi bisa melihat keadilan Tuhan. Dan Ayub merasa Tuhan absen dalam hidupnya. Bahkan kita lihat Tuhan kita Yesus Kristus. Tatkala juga mengalami penderitaan, akhirnya disalib. Juga dia mengalami satu keabsenan Allah dalam dirinya. Kita juga dalam perjalanan hidup kita juga merasakan hal yang serupa. Kita juga pernah mengalami dan merasakan bagaimana Allah absen dalam hidup kita. Kita merasakan bagaimana kita merasakan bagaimana Tuhan begitu jauh dalam hidup kita. Ini adalah pengalaman yang dialami oleh manusia secara normal, Bapak Ibu. Maka kita merenungkan dua hal pada malam ini. Yang pertama adalah ratapan menjadi pengharapan karena Tuhan kita hidup.
Kalau kita membaca seluruhnya ayat demi ayat dari pasal 42 ini. Bapak Ibu, yang menjadi kekuatan pemazmur untuk tetap bertahan adalah karena dia punya pengharapan. Dia punya pengharapan atas Tuhan yang hidup. Dan kita juga sekalipun mengalami Allah absen, kita punya pengalaman-pengalaman yang manis, yang indah bersama Tuhan. Dan itu akan menimbulkan pengharapan. Maka ingatlah masa-masa yang indah bersama dengan Tuhan. Bahwa kita memiliki pengalaman iman yang mesra dan hangat bersama dengan Tuhan. Dan ini perlu kita ingat untuk membuat kita semakin sadar. Untuk menumbuhkan pengharapan kita. Untuk melegakan jiwa, dahaga kita yang haus akan Tuhan. Bahwa ratapan demi ratapan yang kita alami akan menjadi pengharapan karena iman kita hidup, Tuhan kita hidup. Ini penting di tengah-tengah kondisi yang kita alami ini. Miskinnya pengharapan manusia di tengah-tengah kondisi ini akan meluluh lantahkan bukan hanya kesehatan manusia, kesehatan kita, tapi juga akan menimbulkan kerusakan-kerusakan lebih parah lagi, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Maka kita tidak bisa menghindari ratapan. Kita berpotensi untuk meratap. Kita berpotensi untuk sedih, berduka. Kita yang hidup ini bisa mengalaminya, bahkan berturut-turut. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa Tuhan kita hidup. Karena Dia hidup, maka ada pengharapan. Yang kedua, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita mengontrol pikiran dan emosi kita. Setiap kita berpotensi mengalami perasaan seperti pemazmur ini. Kita punya perasaan dilema, kita punya perasaan marah, kita punya perasaan terluka, kita punya perasaan dicurangi, kita punya perasaan ditinggalkan. Dan kita punya perasaan-perasaan seperti yang dialami oleh pemazmur ini. Kita punya pikiran dan kita punya emosi yang kadangkala silih berganti naik turun frekuensinya. Maka kita butuh satu skill untuk melatih, untuk mengontrol pikiran dan emosi kita. Karena pikiran dan emosi kita yang tidak terkontrol akan merusak perilaku kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, maka Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita adalah yang terus-menerus berbicara di hati nurani kita. Dan terus-menerus berbicara dengan sering, terus-menerus mengingatkan kita agar kita terus-menerus bisa mengontrol pikiran dan emosi kita. Agar tidak terjebak dan jatuh lebih dalam. Maka Roh Kuduslah yang memberikan kita kekuatan. Sekalipun mungkin pikiran kita, emosi kita sedang tidak sehat. Tapi karena ada Roh Kudus yang hidup dalam pikiran kita, dalam hati kita, maka kita bisa mengontrolnya. Pemazmur sekalipun mengalami duka yang demikian. Tapi karena Tuhan hidup dalam hatinya, mengontrol pikirannya, mengontrol hatinya, maka ada muncul pengharapan, Bapak Ibu. Kita tidak bisa luput daripada pikiran, emosi dan berbagai macam lainnya karena kita adalah makhluk sosial yang memiliki serangkai macam emosi baik negatif ataupun positif. Nah, kita butuh sekali untuk mengontrol ini supaya kita bisa tetap memiliki semangat dan pengharapan dalam kehidupan kita. Tuhan, aku rindu dan haus akan Tuhan. Yang pertama, kita mengubah ratapan kita menjadi pengharapan karena Tuhan kita hidup. Yang kedua, kontrollah pikiran dan emosi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami tahu bahwa kami lemah dan terbatas adanya.
Kami bisa terperosok dan jatuh di lubang yang sama, di tempat yang sama, dan di kehidupan yang lama. Oleh karena itu bantulah kami agar kami senantiasa dalam kehidupan ini mengerjakan dan melakukan terbaik untuk Tuhan, memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Allah yang hidup dan yang berkuasa. Kami sembah, kami muliakan dan kami agungkan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Mari jemaat sekalian, kita sama-sama kan menyanyikan lagu Tuhan Pasti Sanggup sebelum memasuki doa syafaat. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mari kita masuk ke doa syafaat. Untuk pertama kita akan doakan untuk bersyukur untuk vaksinasi di Indonesia. Dan sesuai tertera di berita, Indonesia merupakan negara yang paling banyak melakukan vaksinasi di Asia Tenggara. Bahkan sudah mencapai 99,83 juta. Mari kita doa dan bersyukur kepada Tuhan atas vaksinasi yang boleh terus dilakukan di Indonesia. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa, Engkau sungguh menyertai negara Indonesia ini Bapa, sehingga proses vaksinasi di Indonesia ini begitu cepat Bapa. Kami bersyukur Bapa, karena semuanya hanya karena kehendak-Mu Bapa, semuanya bisa terjadi Bapa. Kami juga ingin mendoakan Bapa, agar Engkau juga yang turun tangan Bapa untuk vaksinasi berikutnya sampai secara tuntas Bapa. Engkau sertai Bapa, setiap anak-anak-Mu, bahkan mereka yang belum percaya Bapa, dalam hal proses vaksinasi ini Bapa. Terima kasih ya Bapa. Amin.
Selanjutnya kita akan mendoakan untuk bersyukur untuk vaksinasi lagi, tetapi yang dilakukan oleh MDC. Nah, mari kita bersyukur kepada Tuhan dan pimpinannya, sehingga MDC bisa melakukan vaksinasi bagi banyak orang. Mari kita doakan supaya Tuhan terus memberkati pelayanan MDC dalam hal vaksinasi, agar bisa menjadi saluran berkat dan kasih Tuhan bagi banyak orang. Mari kita sama-sama doakan. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapak untuk penyertaan-Mu atas gereja MDC ini Bapak, sehingga program MDC PC19 ini, vaksinasi bisa dilakukan dengan baik Bapak. Engkau sertai lebih lagi Bapak, sehingga semakin banyak yang bisa terbantu Bapak dari proses vaksinasi dari MDC ini. Engkau yang pimpin terus Bapak, dan kami mengucap syukur Bapak untuk penyertaan-Mu Bapak. Agar sungguh Bapak melalui vaksinasi ini Bapak, kami pun bisa menjadi berkat Bapak. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selanjutnya mari kita doakan untuk bersyukur untuk segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dalam hidup ini suka duka datang, silih berganti. Tuhan izinkan semua hal terjadi dalam hidup kita, itu pasti ada tujuannya. Dan tujuannya itu adalah tujuan yang mulia untuk kebaikan kita bersama. Yaitu mari kita doakan untuk kebaikan kita dari setiap hal yang terjadi dalam hidup kita, untuk kita dan pertumbuhan moral serta karakter kita. Ayo kita sama-sama berdoa untuk bersyukur dan segala suka duka yang sudah terjadi dalam hidup kita saat ini. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa untuk segala hal yang sudah terjadi dalam hidup kita, baik maupun itu suka maupun duka Bapa. Kami tahu Bapa, semua hal itu Engkau izinkan terjadi sehingga kami pun boleh di-upgrade lagi, menyerupai Engkau lebih lagi Bapa. Sehingga kami boleh menyerupai apa yang Engkau kehendaki Bapa. Pimpinlah kami Bapa agar terus-menerus kami mau dibentuk Bapa, dan terus bersyukur dan terus mengandalkan Engkau ketika kita baik bersuka maupun berduka Bapa. Engkau yang sertai dan pimpin hati kami Bapa, agar kami selalu terfokus dalam-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin jemaat sekalian. Apapun itu pergumulan, bawalah dalam doa. Mari sebelum kita mengakhiri doa malam saat ini, kita sama-sama menyanyikan lagi, Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu.
kita akan melanjutkan doa syafaat. Kita akan doakan untuk beberapa kegiatan yang akan diadakan di gereja kita ini di bulan Desember. Pertama kita akan doakan untuk acara KKR Natal MDC yang akan diadakan tanggal 17 Desember, kemudian perayaan Natal Konta di Pakam 19 Desember, kunjungan Natal MDC di tanggal 21 Desember, dan ibadah Natal dan baptisan di tanggal 25 Desember. Mari kita sama-sama doakan untuk kegiatan gereja yang akan diadakan pada bulan Desember nanti. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa untuk setiap rencana dan kegiatan yang boleh kami rencanakan untuk lakukan Bapa melalui gereja ini Bapa. Kami ingin mendoakan Bapa agar sungguh Engkau sertai Bapa setiap kegiatan yang kami jalani Bapa. Dari KKR Natal Bapa, kami ingin mendoakan Bapa yang akan dilakukan pada 17 Desember nanti, agar melalui KKR Natal ini semakin banyak kebangunan rohani yang terjadi Bapa. Bahkan untuk bisa Engkau pakai untuk menjangkau mereka yang belum percaya. Bapa juga Engkau sertai Bapa untuk perayaan Natal Konta di Pakam Bapa. Mereka yang agak jauh di sana Bapa, pada tanggal 19 Desember mereka akan merayakan perayaan Natal. Bapa kami mohon penyertaan-Mu Bapa, sehingga Natal, isi esens dari Natal itu sendiri bisa mereka dapatkan Bapa. Inti dari nilai Natal, dari kedatangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang sertai Bapa untuk acara Natal mereka. Dan apabila Engkau mengkehendaki Bapa, baiklah melalui acara Natal itu, bisa Engkau pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Bapa kami juga ingin mendoakan untuk kunjungan Natal MDC yang akan diadakan tanggal 21 Desember nanti Bapa. Engkau yang sertai Bapa untuk kunjungan ini, agar kunjungan yang Natal ini bisa menjadi berkat Bapa untuk setiap orang yang dikunjungi Bapa. Engkau yang sertai Bapa untuk setiap pelayan-pelayan-Mu yang di dalamnya Bapa. Bapa kami juga ingin mendoakan untuk ibadah Natal dan baptisan yang akan diadakan tanggal 25 Desember ini Bapa. Kami ingin mendoakan Bapa agar sungguh Bapa Engkau yang sertai untuk ibadah Natal ini, sehingga kami pun boleh kenal lebih dekat lagi dan sungguh bersekutu lebih dalam lagi dalam-Mu Bapa mengenai ibadah Natal nantinya Bapa. Dan juga untuk baptisan untuk jiwa-jiwa baru Bapa. Kami ingin mendoakan agar mereka yang akan dibaptis pada tanggal 25 Desember ini, mereka pun boleh Engkau sertai dan persiapkan hatinya, sehingga mereka pun boleh ready Bapa untuk sungguh-sungguh menerima Engkau dalam hidup mereka. Terima kasih ya Bapa. Selanjutnya kita akan sama-sama berdoa untuk semua pelayanan MDC. Mari kita berdoa untuk semua pelayan yang ada di MDC, baik hamba Tuhan, majelis maupun aktivis, agar semuanya selalu rendah hati dan penuh cinta kasih, baik perkataan maupun perbuatan selalu menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami berdoa Bapa untuk setiap pelayan-pelayan-Mu yang di MDC ini Bapa, baik dari majelis, dari hamba Tuhan, dari aktivis Bapa, Engkau yang sertai Bapa, sehingga setiap pelayan-pelayan-Mu yang ada di MDC ini kami pun boleh terus memiliki hati yang rendah hati dan hati yang selalu menjadi berkat bagi setiap orang, baik dalam perkataan maupun perbuatan kita, baik di dalam MDC maupun di luar sana Bapa, agar dimanapun Bapa kami pun bisa menjadi berkat Bapa. Kau yang sertai Bapa hati kami, agar sungguh motivasi kami itu murni untuk Engkau Bapa, bukan untuk hal-hal yang lain dalam pelayanan Bapa. Engkau yang sertai Bapa setiap pelayan-pelayanan-Mu yang ada di MDC ini Bapa. Terima kasih ya Bapa, dan dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selanjutnya kita akan berdoa juga untuk pemuda-pemudi gereja yang sedang mencari pasangan hidup. Kita tahu bahwa merupakan hal yang tidak mudah bagi anak-anak Tuhan untuk mencari pasangan yang seiman ya. Karena itu mari kita berdoa kiranya Tuhan memimpin anak-anak Tuhan agar bisa ditemukan dengan teman hidup yang seiman di gereja terutamanya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami juga teringat Bapa untuk setiap pemuda-pemudi di gereja Bapa yang akan menjadi generasi penerus. Bapa, Engkau yang sertai Bapa setiap pemuda-pemudi yang sedang bergumul untuk permasalahan teman hidup atau pasangan hidup. Engkau yang sertai Bapa, sehingga nantinya pasangan hidup yang akan didapat setiap pemuda-pemudimu itu sungguh pemuda-pemudi yang seiman Bapa. Sehingga keluarga yang dibentuk dari pemuda-pemudi ini sungguh memiliki fondasi yang kuat Bapa. Engkau yang sertai Bapa
setiap anak-anakmu, terkhususnya untuk kaum pemuda pemudi di gereja ini Bapak. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya mari kita berdoa bagi jemaat dan orang sakit yang diperlukan untuk didoakan. Pertama kita akan doakan untuk saudara Akwang, di mana dia sedang menjalani kegiatan rutin cuci darah yang harus dilakukan setiap minggu. Kemudian kita akan mendoakan untuk Ibu Tan Bie Hong. Kita akan doakan untuk proses treatment gamma knife-nya, gamma knife tumor otak, dan iman kerohaniannya. Dan juga kita akan mendoakan untuk setiap mungkin Bapak Ibu tahu ada family atau teman-teman yang sedang bergumul dalam kesehatan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami juga ingin mendoakan Bapak untuk setiap jemaat-Mu yang sedang bergumul dalam hal kesehatan Bapak. Kami ingin mendoakan Bapak beberapa teman kami seperti saudara Akwang Bapak yang sedang menjalani cuci darah setiap minggunya Bapak. Engkau yang sertai dia Bapak, dan apabila Engkau kehendaki Bapak, Engkau yang pulihkan dia secara sepenuhnya Bapak. Tapi kiranya Engkau yang memberikan semangat kepada dia Bapak, walaupun hal yang sekarang dia harus jalani secara rutin untuk cuci darah Bapak, Engkau yang terus memberi dia semangat dan untuk harapan hidup di dalam-Mu lebih lagi Bapak. Dan kami juga ingin mendoakan untuk Ibu Tan Bie Hong yang sedang menjalani treatment gamma knife untuk tumor otaknya. Kami ingin mendoakan Bapak agar Engkau yang sertai Bapak setiap orang-orang yang terlibat dalam treatmentnya Bapak, dari dokternya, dari perawatnya Bapak, sehingga sungguh Bapak semuanya bisa berjalan dengan baik Bapak dan sesuai kehendak-Mu. Dan kami juga ingin mendoakan untuk imannya Bapak, sehingga di tengah-tengah kondisi yang sedang Ibu Tan Bie Hong ini sedang alami Bapak, Engkau yang sertai imannya Bapak, sehingga sungguh Bapak dia benar-benar terus berjalan di dalam-Mu Bapak. Dan kami juga tidak lupa Bapak untuk mungkin setiap jemaat-jemaat kami lain yang sedang bergumul dalam kesehatan juga Bapak, yang tidak ada disebutkan di sini, maupun pergumulan lainnya Bapak. Engkau yang sertai Bapak setiap jemaat-Mu, dan Engkau yang kuatkan hati dan iman kami Bapak. Engkau yang pulihkan Bapak apabila Engkau kehendaki Bapak setiap mereka yang bergumul kesehatan Bapak. Dan yang mereka yang kekurangan Bapak, Engkau juga yang cukupkan Bapak. Terima kasih ya Bapak untuk segala penyertaan-Mu ya Bapak. Sama-sama kita katakan amin. Amin jemaat sekalian. Apapun itu pergumulan, bawalah dalam doa. Mari sebelum kita mengakhiri doa malam saat ini, kita sama-sama menyanyikan lagi Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah Dia tak tinggalkanmu. Percayalah Dia tak tinggalkanmu.
让我们一起来念主祷文。Mari kita mengucapkan doa Bapa kami。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，就同我们赦免的罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita senantiasa datang kepada Tuhan dalam segala kerinduan dan kehausan, sama seperti firman yang kita dengarkan pada malam hari ini. Kiranya kita senantiasa dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera, kekuatan dari Tuhan, karena kita rindu dan haus mencari Tuhan. Kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih sayang dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa memberikan kerinduan di dalam hati kita untuk mencari Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.